Ya, mengingatkan ini adalah debat terakhir berkaitan dengan topik kita, yaitu Pancasila sebagai ideologi atau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sama-sama kita perlu merefleksikan bersama melalui debat ini atau debat-debat yang sebelumnya sudah kita lakukan, bagaimana kita memandang Pancasila di dalam kehidupan bernegara. Ya, itu intinya ya. Jadi itu yang mau kita pelajari di dalam unit ini. Jadi silakan perhatikan dengan baik. Nah, untuk sematif-sematif yang lainnya nanti ada waktunya saya kasih. Ya, saya kasih ya waktunya. Kita akan punya 2 sesi. Selesaikan dulu debatnya, kita selesaikan dulu unit ini, baru nanti kita diskusikan, kita sepakati apa yang bisa kalian lakukan di sisa waktu. Ya, disiapkan untuk kelompok debatnya. Oke, kita akan memulai debatnya. Kita akan mendengarkan masing-masing opening statement dari tim ideologi dan tim pandangan hidup. Oke, untuk yang pertama, silakan tim ideologi menyampaikan opening statement kalian. Sebagai bangsa yang maju, Indonesia ini membutuhkan dasar yang mampu menyatukan seluruh kebudayaan, suku, agama, budaya, dan karena itu, kami berpandangan bahwa Pancasila layak dan tepat dijadikan ideologi. Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol, melainkan pedoman hidup bagi seluruh agama, asosiasi, pendidikan asasi manusia, juga bagi sesama. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sosial, politik, kehidupan bangsa dan bernegara, demokratis dan keberagaman. Dengan berpegang pada Pancasila, Indonesia dapat terus menjaga persatuan di tengah keragaman serta membangun kehidupan yang selaras dengan Indonesia. Oke, terima kasih untuk tim ideologi. Silakan opening statement dari tim. Selamat pagi kawan yang kami kasihi. Ya, jadi perdebatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup muncul karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai hakikat Pancasila itu sendiri. Apakah sebagai sistem nilai yang mengikat negara dan hukum atau sebagai pedoman dan sumber nilai bagi kehidupan bangsa. Dari sudut pandang akademisi, Pancasila dapat dipahami sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan pedoman hidup yang memuat nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang fundamental bagi individu di dalam masyarakat. Pancasila bukan hanya sekedar teks atau ide, melainkan sebuah Weltanschauung atau pandangan dunia dan way of life yang dijiwai oleh sejarah, budaya, dan aspirasi bangsa. Menurut Soekarno dalam artikel Justinus Suhardi-Ruman, Pancasila adalah Philosophische Grundslag atau dasar filsafat yang merupakan pikiran yang sedalam-dalamnya atau jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai landasan dan sumber nilai untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, kelompok kami meyakini bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk opening statement dari masing-masing kelompok. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan argumen pertama dari tim ideologi. Kemudian nanti akan disanggah mungkin atau dipertanyakan oleh tim pandangan hidup. Kemudian tim ideologi dapat merespon dari atas sanggahan atau pertanyaan. Argumen pertama, tim ideologi silakan disampaikan. Diulangi, lebih kencang. Argumen pertama, Indonesia itu berfungsi sebagai negara yang menegakkan Pancasila melalui penentuan konstitusional
prinsip Pancasila yang mencakup demokrasi dan berfungsi sebagai sosial dan praktik keagamaan dan penghormatan. Pancasila berfungsi sebagai simbol nasional dan sistem nilai hidup yang menyatukan masyarakat dan pendidikan. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai warganya dan menyelesaikan waktu untuk di pandangan hidup 1 menit untuk mendiskusikan apa yang ingin silakan apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan poin argumen yang pertama. Waktu kalian 1 menit. Mereka ngomongin moral, kita bahas soal moral loh. Padahal moral sudah Ya. Oh ya. Oke. Jadi Pancasila itu kan sejak awal lebih bersifat moral dan filosofis daripada ideologis. Hal ini tuh tampak dari pandangan Bung Hatta yang menegaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya dasar menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan begitu, Pancasila tidak semata-mata menjadi ideologi politik, melainkan sumber moral yang menuntun bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, itu berarti adalah ketidaksetujuan ya. Bukan pertanyaan. Silakan kelompok ideologi merespon atas ketidaksetujuan dari kelompok pandangan hidup. Oke, agama pertama kita aja soal moral. Makanya moral. Ini aku maksud tadi. Jadi, hal itu udah berfungsinya udah bagus. Tapi menyatukan bangsa iya. Ngomongnya contohnya belum. Kita ngomong agama kita akan menegaskan langsung. Itu. Sesuai dengan ketidaksetujuan.
Oke, silakan kelompok ideologi sampaikan tanggapan kalian atas statement yang disampaikan oleh kelompok pandangan hidup. Waktu kalian 1 menit, disilakan. Ya kita Pancasila sebagai moral filosofis dan tidak merujuk kepada bagian politiknya sebagai dasar kebenaran dan kan tujuan dari Pancasila sebagai ideologi untuk mengatur semua tata hukum kehidupan di Indonesia. Kemudian dari yang loh, Ulangin yang lengkap gak dari awal? ingin tak Tadi udah benar, tinggal ditutup statementnya itu loh. Tadi udah benar, kamu menyampaikan sudah begitu statementnya tadi dengan konsep. Diulangi. Terus nanti yang bagus ya. Jadi kan bilangnya kan Pancasila sebagai moral dan filosofis. Jadi tidak merujuk pada politiknya. Kan Pancasila sebagai ideologi sendiri itu mengatur seluruh tata hukum dan kehidupan di masyarakat. Dan sebagai ideologi sendiri itu mengatur. kita bisa ngomong lagi ya. Ada tambahan? Tambahan? Ada? Oke. Kita lanjut untuk di statement pertama dari kelompok pandangan hidup. Kalian 2 menit untuk menyampaikan atau argumen pertama kalian. Baik, Pancasila sejak awal itu kan lebih bersifat moral dan filosofis daripada ideologis. Berdasarkan hasil sanggahan kita yang sebelumnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bung Hatta bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya sedasar untuk menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi pedoman yang memimpin bangsa ke jalan yang benar, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan demikian, Pancasila tidak semata-mata menjadi ideologi politik, tetapi sumber moral yang menuntun bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana politik nasional pun harus diletakkan di atas dasar moral. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pelajar yang tidak menyontek saat ujian karena sadar akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, atau seorang pemimpin yang membuat kebijakan bukan demi kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Praktik-praktik sederhana tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar moral benar-benar membimbing perilaku bangsa Indonesia sesuai pandangan Bung Hatta. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok ideologi, waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi, lalu langsung sampaikan apa yang menjadi poin tujuan ataupun pertanyaan kalian.
kurang. Ini opening mereka tadi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk menyampaikan sanggahan, ketidaksetujuan ataupun pertanyaan terkait dengan pernyataan dari tim pandangan hidup. Silakan tim ideologi, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau misalnya anak yang tidak menonton dan belum mengerti Pancasila, kita akan melakukan. Kalau anaknya kebenaran dan kejujuran, pasti akan melakukan. Nah ini, tapi jadi mau melakukan ini atau enggak, dan hanya berarti dalam pikirannya. Berarti tidak dilakukan. Ini kan ngomong nggak dilakukan. Lagi namanya. Selama yang tidak mengerti itu, dia menghayati Pancasila, pasti dia akan melakukan. Tapi kalau hanya memikirkan keadilan, kejujuran, pasti juga akan masuk. Nah ini, tapi aku betul-betul melakukan apa? Kayak berarti dalam pikiran. Oke. Jadi maksudnya ketika seorang anak kalau Pancasila hanya sebagai sistem nilai, itu ada keleluasan di anak tersebut untuk melakukannya atau tidak. Tapi kalau Pancasila itu sebagai ideologi dalam artian secara politik dan hukum sudah ditetapkan, ada kewajiban dari anak tersebut untuk melakukan Pancasila. Ya, ada kewajibannya. Ini menurut kalian bagaimana? Ini sanggahan. Jadi menurut kami itu rasanya kurang tepat kan? Jadi ideologi itu malah cenderung memaksa dan membatasi kebebasan berpikir manusia. Secara historis, ideologi sering dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk mengontrol masyarakat nyaman. Hal ini malah bisa berpotensi membatasi kebebasan berpikir dan menuntut ruang kritis. Jika Pancasila ditempatkan sebagai ideologi dalam arti sempit, ada risiko ia dimanipulasi penguasa demi kepentingan politik tertentu. Pandangan ini misalnya terlihat pada kritik Rocky Gerung yang menilai Pancasila sebaiknya dipahami sebagai etika bersama, bukan ideologi yang memaksa. Oke, kita kasih tuklet untuk dua kelompok. Oke, itu adalah argumen pertama dari masing-masing kelompok. Kita selanjutnya akan mendengar argumen kedua dari tim ideologi, kemudian akan kembali dianggap atau dipertanyakan oleh tim penentu dan akan direspon kembali oleh tim ideologi. Ya, tim ideologi waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Jadi didasarkan kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 menempatkan Pancasila sebagai sumber dan sebagai hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan sekaligus menjamin hak dan kewajiban setiap negara. Setiap Pancasila mengandung nilai yang menyatukan keberagaman. Yang pertama menegaskan pengakuan terhadap keberagaman agama, yang kedua menempatkan penghormatan atas manusia dan yang ketiga menerbitkan semangat persatuan dan beri dasar demokrasi berbagai aspirasi dan silaturahmi memastikan ada sosial berkesudahan.
kedalaman nilai tersebut, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka, ideologi yang mampu mengikuti perkembangan namun tetap menjaga nilai dasar seperti persatuan, keadilan, dan kesetaraan. Itulah yang menjadikan Pancasila kokoh sebagai ideologi negara yang menyatukan bangsa. Thank you untuk tim ideologi. Yang itu ada di Sekarang untuk tim panel itu buat satu menit untuk diskusi. Kamu nggak usah baca. oh, cuma dari sini aja. Yang kapan Tapi hari ini? nggak ada di sini. Ada. Ya, ini soal ideologi terbuka dong. Jadi ini ideologi terbuka. Ya, sini. Itu sama. Apa sih? Jadi sama. Oke, waktunya sudah habis. Silakan tim panel itu untuk menyampaikan Kalian setuju? statement kalian. Oh ya Pak. Iya. Jadi Pancasila lebih tepat disebut sebagai pandangan hidup bangsa, bukan sebagai ideologi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Pancasila tidak layak disebut ideologi, karena ideologi biasanya memiliki sifat kaku, sistematis, dan doktrinal. Sementara itu, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai pandangan hidup bangsa yang memuat nilai-nilai dasar universal. Dengan menyebutnya sebagai pandangan hidup, Pancasila tidak dapat disebut sebagai ideologi dalam pandangan klasik. Kemudian tadi kalian menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi terbuka. Maka dari itu, berarti kalian setuju dong dengan pendapat kita bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup. Dan ideologi terbuka itu tidak diakui oleh luar negeri. Malah terbuka maksudnya karena ekonomi kita. Coba dipahami dulu untuk statementnya dari tim panel itu. Silakan nanti baru oleh tim ideologi. Sudah. Benar kemudian. Ya. Bahkan dari tim ideologi sampaikan tanggapan kalian atau respon kalian terkait dengan tim panel itu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi kita tadi kan bilang kalau misalnya kita setuju sama kan ideologi terbuka itu kan mengikuti perkembangan zaman. Nggak mungkin kayak misalnya kalau negara lain itu akan begitu. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu akan mengikuti zaman juga. Tidak menurut maksudnya walaupun mengikuti zaman, Pancasila isi Pancasila kan dari kan juga.
Oke, kita akan masuk di poin statement kedua, poin argumen kedua dari tim mana itu. Nah, sebelum kita masuk di closing statement ya, silakan dari kelompok mana. Jadi Pancasila itu tetap hidup di masyarakat tanpa perlu dilembagakan secara formal. Karena pada masa Orde Baru, meskipun Pancasila dilembagakan melalui P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, praktik politik justru menyimpang dari nilai-nilainya. Kekuasaan presiden yang berkepanjangan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penyelewengan lainnya membuktikan bahwa pelembagaan formal tidak menjamin pengamalan Pancasila. Pada kenyataannya, masyarakat tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila secara nyata tanpa harus ikut penataran, misalnya warga desa bergotong royong atau saling menghormati perbedaan agama saat perayaan hari besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila lebih bermakna ketika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelembagaan formal seperti P4 yang tadi saya sampaikan seringkali hanya menjadi simbol yang bahkan bisa disalahgunakan oleh pemerintah. Oke, itu poin argumen kedua dari tim mana itu. Silakan tim ideologi bisa menyampaikan responnya. Tadi itu argumen ketiga. Udah tadi dua. Dua kali ya. Ya kamu belum baca. Balik jangan balik dan ini benar-benar. Gak apa-apa. Oh iya. Santai. Tuker. Tidak apa-apa, tertuker. Iya, kamu belum baca itu. Ngander lagi apa? Nggak baca terus tadi ya. Kamu baca apa ini? Jawab pertanyaan mereka. Iya. Iya, bukan argumennya. Udah langsung. Oh, argumen dua terus lanjut ke nyambung nggak? Tanyaan ke? Oh, kita ngasih ke mereka. Kita bisa tanya balik. Setelah mereka. Cuma bisa pernyataan. Tapi setelah argumen dua langsung tanya gitu. Nanti pas udah masih argumen kita nanya. Argumen ketiga sing nanti aku ngomong ini perlu diomongin pas kapan? Pas nanti Oke, silakan responnya. Kalau ditetapkan negara agar seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan kebijakan sebagai masyarakat Indonesia.
Tapi Pancasila itu kata-kata harus yang bagus sih. tapi aku bisa langsung ngomong tapi Pancasila tidak melakukan dahulu. Tapi itu malah menyanggah mereka tapi tidak langsung menyanggah. Iya, orang bikin kata-kata. Nah, itu karena kata-kata apa? Kata-kata tadi apa? Mereka kan cuma tetap melakukan pakai kata enggak kalau ada musyawarah atau apa gitu. Kalau kebenaran di kota berarti ada. Jadi ini terus mungkin Oke, silakan sampaikan. Apa begini guys? Ya, sekarang. mulai dari sekarang. Tetapi kan Pancasila itu lahir dari upaya menyatukan berbagai aliran pemikiran yang nasionalisme, humanisme, demokrasi, sosialisme, dan keagamaan. Bukan sebagai ideologi tunggal yang menggantikan yang lain, tetapi sebagai jembatan bersama yang merangkul keberagaman. Pancasila juga tidak menawarkan sistem operasional yang lengkap, berbeda dengan ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme yang memiliki sistem politik, ekonomi, dan sosial yang terperinci. Pancasila hanya memuat prinsip-prinsip dasar. Oleh karena itu menyebut Pancasila sebagai ideologi negara kurang tepat. Karena ia tidak menyediakan model teknis yang dapat langsung diaplikasikan ke dalam hidup bernegara. Melainkan hanya sebagai kerangka nilai umum yang masih harus dijabarkan lebih lanjut melalui konstitusi dan kebijakan. Sekian dari saya. Untuk itu kita kasih tuplet. Oke, silakan masing-masing closing statement dari Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila. Oh ya udah selesai. Oke, closing statementnya dari Tadi cuma dua. Pancasila sebagai ideologi. Tadi kan kita belum Jadi memang main dua Pancasila ini tetap elemen dasar. karena Pancasila menjadi dasar Indonesia. Bukan sekedar pandangan hidup yang Closing atau statement. moral, melainkan sebuah ideologi yang mengikat seluruh warga Indonesia. Negara. Ini sumber dari pedoman dalam demikian. Pancasila tidak hanya menuntut perilaku individu, terus menjadi arah pembangunan nasional dan keutuhan bangsa. Pancasila memberikan rekomendasi arah yang jelas dalam kehidupan mulai dari bidang hukum, politik, ekonomi, dan juga budaya, dari moral kehidupan, seluruh bangsa dalam mencintai negara kesatuan Indonesia. Kedudukannya awas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai bersatu. Dengan itu jadi ini Closing statement dari kelompok Anadil. Jadi Pancasila sejatinya lebih tepat dipahami sebagai pandangan hidup bangsa, bukan sekedar ideologi yang kaku. Sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan sosial bersumber dari akar budaya, sejarah, dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Berbeda dengan ideologi yang lahir dari aliran pemikiran sempit, dogmatis, dan berpotensi menutup ruang kebebasan. Pancasila justru hadir sebagai kompas moral dan filosofi hidup bersama. Ia terbuka terhadap perkembangan zaman, mampu menyatukan perbedaan dan memberikan arah bagi bangsa tanpa harus memaksakan satu tafsir tunggal. Dengan memandang Pancasila sebagai pandangan hidup, kita menjaganya tetap inklusif, hidup dan membumi dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar slogan politik, melainkan pegangan bersama yang menuntun rakyat Indonesia menuju persatuan dan kesejahteraan. Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa memiliki keterikatan yang nilai-nilai Kristen yang bersumber pada kasih Allah. Seperti pada Mika 6 ayat 8 yang menekankan 3 hal utama, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nilai-nilai ini tercermin jelas di dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan sosial dan menghargai sesama manusia. Selain itu ada juga perintah Yesus yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 untuk mengasihi Tuhan dan sesama agar menjadi dasar spiritual yang sejalan dengan semangat Pancasila
dalam membangun persatuan di tengah keragaman. Dan di Roma 12 ayat 18 juga menegaskan pentingnya hidup dalam damai dengan semua orang, yang ayat tersebut selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu, menghayati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tidak hanya memperkuat jati diri Indonesia, tetapi juga sejalan dengan panggilan iman Kristen untuk menegakkan kasih, kesadaran, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk